Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi mati kecuali dalam Islam. Bagaimana supaya kita mati dalam Islam? Hidup ini pun biasakan dalam Islam. Hanya mereka yang membiasakan hidup secara Islam, insya Allah bisa mati dalam lingkungan Islam. Ini hari raya yang kedua. Yang ketiga, al-yaumul lazi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Hari di mana dia lewat di atas sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Lewat di atas sirat dengan selamat. Itu hari raya yang membawa kegembiraan. Yang keempat, al-yaumul lazi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana dia masuk ke dalam surga dan aman dari siksaan neraka. Hari raya terakhir, al-yaumul lazi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana dia bertemu dengan Allah Tuhannya. Itu hari raya terbesar. Masuk surga itu enak, tapi bertemu Allah jauh lebih enak. Sama saja kita masuk istana negara itu nikmat, tapi bertemu presiden jauh lebih nikmat. Mungkin begitu masuk istana negara kita heran, kagum melihat lukisan, melihat dekorasi, tapi begitu bertemu dengan kepala negara, lupa kita dengan indahnya bangunan istana negara. Mungkin ketika masuk surga kita kagum, begitu luar biasa kenikmatannya. Ketika bertemu dengan Allah, hilang kenikmatan surga, tertutup oleh nikmatnya bertemu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu ada satu tradisi di negara kita ini yang disebut acara halal bihalal. Di Arab ini tidak ada. Dan memang halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak terpakai. Halalun bihalalin artinya saling halal menghalalkan. Maksudnya saling maaf memaafkan. Kemarin saudara tanpa salah saya pukul, haram. Kesempatan ini tolong dihalalkan, artinya tolong dimaafkan. Karena kita bertemu seorang-seorang sulit, datang dari rumah ke rumah pun memakan waktu. Biasanya pun orang mengadakan acara kumpul, entah itu organisasi, entah itu kantor, entah itu keluarga besar, kumpul dalam satu acara yang lazimnya mereka sebut dengan halal bihalal. Rangkaiannya tidak terpisahkan dari puasa Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal. Artinya, karena kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Di dalam merayakan Idul Fitri, kita laksanakan acara halal bihalal. Tidak terpisahkan. Tapi rupanya halal bihalal ini sudah jadi milik nasional. Ya, kita ikut bersyukur menjadi milik nasional. Tetapi yang paling merasakan nikmatnya tentu mereka yang mengikuti prosesnya sejak semula. Pelaksanaan ibadah puasa, melaksanakan zakat fitrah, menunaikan sholat Idul Fitri, sampai kepada berhalal bihalal. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah. Siapa mereka? Pertama qati'ur rahim, yang kedua jarus su'i.
orang yang memutuskan silaturahmi, dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Sebagai uraian penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 17. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ada yang mentafsirkan sungguh beruntung orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Sebab apa? Diri, jiwa ini kan bukan milik kita, milik Allah. Kita ini cuma hak pakai. Seperti saudara ini baju saya, saudara punya hak pakai. Kalau waktu saya ambil baju itu kotor, tentu marah saya sebagai pemiliknya. Tetapi ketika saya ambil baju itu memang bersih, terpelihara dengan baik, senang hati saya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dia puasa di bulan Ramadan, malamnya dia tarawih, zakat fitrah pun dia bayar. Wa dzakara isma rabbih, lalu dia menyebut nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, bersahut-sahutan di malam hari raya Idul Fitri itu. Fasalla, lalu dia laksanakan solat Idul Fitri. Lalu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi mengapa kamu lebih memilih gemerlapnya dunia, melupakan inti, melupakan isi dengan mengambil kulit, merayakan Idul Fitri dengan lupa diri, lupa daratan, bermabuk-mabukan, tenggelam di meja judi, hanyut di lembah zina. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kau utamakan megahnya dunia, kau kejar gemerlapnya dunia, kau lupa hakikat Idul Fitri itu. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kamu. Dunia yang segala kemampuan yang ada kita kerahkan untuk mengejarnya merupakan kenikmatan yang kalau ketimbang kenikmatan akhirat, berapalah lamanya. Umur orang sekarang paling panjang 80 tahun, jarang yang sampai 100. Jadi kalau Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, itu betul. Yang salah kadang-kadang hadis ini digunakan sebagai senjata untuk menghantam orang Islam menjadi lemah. Dunia penjara bagi orang mukmin. Apanya yang dipenjara? Nafsunya. Dalam kehidupan di dunia ini, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya, dipenjara nafsunya. Wa jannatul kafir, tapi dunia ini surga bagi orang kafir. Tidak lagi merupakan penjara, dia bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Kalau habislah dunia, habislah sudah surganya sampai di situ. Bila datang ajal, selesailah sudah kesenangannya sampai di situ. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah di dalam merayakan Idul Fitri ini kita mengutamakan kulit dengan melepaskan isinya. Hari raya fitrah, hari raya kesucian yang seharusnya dirayakan dalam suasana kesucian, jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan kotor yang akan mengundang dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga 1 bulan latihan di dalam Ramadan ini mewarnai kehidupan kita 11 bulan berikutnya. Tanda bahwa latihan berhasil, keluar Ramadan gaya hidup kita makin baik. Ada kesinambungan. Jangan cuma Ramadan bisa sabar, selesai Ramadan selesai sabarnya. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai rajinnya. Ramadan cinta kepada yatim piatu dan fakir miskin, selesai Ramadan malah kejam kepada yatim dan orang-orang miskin. Latihan tidak akan membawa hasil
seperti yang diharapkan. Puncaknya tercapailah tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar dengan pelaksanaan ibadah puasa kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bukankah di sini harga dan nilai daripada manusia? Jadi puasa dengan kemampuan mengendalikan diri, dengan kesederhanaan, dengan disiplin, dengan cinta kepada fakir miskin, seluruhnya bertujuan membentuk manusia yang bertakwa. Dan saya yakin bukan suatu kebetulan kalau di dalam GBHN, garis besar haluan negara kita, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya yakin itu bukan kebetulan. Saya percaya itu bukan hasil lamunan karena yang duduk di DPR, MPR orang bonafid semua. Tujuan pendidikan, apapun nama pendidikan itu, harus mengarahkan, membawa manusia Indonesia menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan dalam artian kita, takwa itu tidak lain kemampuan melaksanakan segala yang diperintah Allah dan kesanggupan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu saya ingat benar, orang-orang tua kita itu betul. Kalau dia berlebaran, dia bawa anaknya yang kecil-kecil itu ke rumah keluarga, sanak familinya, diperkenalkan. Ini bibimu, yang itu pamanmu, sebelah sana tuh kakekmu. Apa yang kita ingat di waktu kecil akan tertanam sampai kita besar. Istilahnya tidak kehilangan obor. Tahu keluarga, kenal sanak famili. Yang terjadi zaman sekarang, kadang-kadang ipar dengan ipar berkelahi, kemenakan dengan kepenakan main hantam. Kenapa? Hilang obor, tidak ada yang memberikan penyuluhan bahwa dia masih keluargamu. Apa latar belakangnya? Kurangnya silaturahmi. Apalagi remaja sekarang kalau diajak pergi berlebaran kuno, keragunan saja ngelihat uak. Ya tidak ada salahnya toh, rekreasi persilakan. Keragunan kah, ke Taman Mini kah, ke Taman Impian Jaya Ancol kah. Tetapi silaturahmi ini utamakan. Kunjungi keluarga, kunjungi sanak famili, handai tolan. Sebab apabila silaturahmi ini sudah retak, pada akhirnya kita kehilangan obor. Manakala sudah kehilangan obor, boleh jadi kita tidak akan saling mengenal satu dengan lainnya. Bukankah adat hidup katanya tolong menolong? Bila kita merupakan satu keluarga besar, mungkin ada kelemahan di bidang pendidikan, yang lain maju di bidang ekonomi, saling membantu sehingga terwujud di mana yang satu menunjang kemajuan bagi yang lainnya. Saudara-saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan kita benar-benar masuk dalam kelompok minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Termasuk orang yang kembali suci kepada fitrah, beruntung, dan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.